Ada kalanya telinga itu bosan mendengarkan nasihat, muak, jemu, letih. Ada kalanya akal itu tidak lagi bisa diajak untuk berpikir, susah, payah, karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat, informasi, penderitaan dan kesusahan. Tapi Allah memberikan jalan lain untuk supaya nasihat itu sampai ke dalam hati melalui kisah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, biarkan mereka berfikir, biarkan mereka merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup, hati mereka masih bisa diajak untuk berkompromi. Mungkin kalau dinasihati tidak lagi masuk, tersumbat sudah telinga. Mungkin kalau diajak berdiskusi sudah tidak mempan, saking penat dan lelahnya penderitaan. Tapi kisah-kisah masih menyentuh ke dalam hati sanubari manusia, karena nafas masih berhembus, hayat masih berada di kandung badan. Bagi yang lama tidak juga dikaruniai anak, bacalah kisah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah muak dan bosan berdoa, Rabbi habli minas salihin, berilah aku anak yang saleh. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 86 tahun lamanya menikah dengan Sarah, tidak juga dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar, anak tidak juga datang. Mereka mengatakan istrinya mandul. Mereka katakan tangan mungkin punya anak, karena tulang sudah rapuh, kepala sudah diselimuti uban, mustahil punya anak. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya Allah berikan anak. Bukan cuma istrinya yang muda itu yang melahirkan anak, istri yang dikatakan semua orang mengatakan takkan mungkin punya anak, mustahil punya anak. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setan berbisik, mengapa dia yang pacaran, dia yang berzina, sekali berhubungan kelamin langsung punya anak? Mengapa dia yang melakukan hubungan tidak halal, tidak ada akad, tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada izin orang tua? Mengapa begitu mudah? Memang itulah kerja setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Memang begitulah kerja-kerja setan dari bentuk jin. Syayatinul jinni wal insi. Ada pula setan yang berbentuk manusia, yang kerjanya menghangat-hangatkan hati, memanaskan perasaan, sehingga mendidih bergejolak sampai pada mencaci maki Tuhan. Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Bacalah kisah-kisah mereka, bagaimana susahnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berilah aku keturunan yang baik-baik ya Allah. Allah berikan keturunan yang baik. Anak itu bernama Yahya. Seorang perempuan lama tidak punya anak, namanya Hannah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah, inni aku nazartu, bernazar, laka ma fi batni muharrara. Kalau aku punya anak, kalau aku bisa mengandung,
anakku ini akan kujadikan muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan menjadi petani, dia tidak kusuruh bercocok tanam, dia tidak akan mencari ikan di tengah laut menjadi nelayan, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan. Dia hanya akan aku jadikan muharrara, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Hidupnya hanya akan menjadi pelayan rumahmu ya Allah. Dia tidak ada kerja lain. Kuwakafkan anakku ini untukmu ya Allah. Fataqabbalaha rabbuha. Allah kabulkan doanya biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa inni sammaituha Maryam. Anak itu aku beri nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada engkau, bukan hanya kepada dia, wa dzurriyyataha, tapi sampai kepada anak cucunya, minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai dia diganggu, digoda oleh setan yang terkutuk. Begitulah mereka orang-orang yang soleh. Ibrahim, Zakaria, Hannah, suaminya Imran, satu surat khusus untuk mereka. Nama suaminya Imran, nama istrinya Hannah. Hannah melahirkan anak Maryam, Maryam melahirkan anak Isa. Mereka orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji oleh Allah. Mereka orang yang dipilih Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu siapa kita yang baru sekali dua menempelkan kening ke lantai, bermunajat kepada Allah, merasa hidup mesti senang, hidup mesti tenang, hidup mesti kenyang, padahal kita tak layak untuk menenteng sandal alas tapak kaki mereka. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Bagi yang hidupnya selama ini berada di istana yang megah dan cantik, penuh dengan emas berlian permata harum semerbak, tiba-tiba tercampak dan terbuang. Bacalah kisah Musa alaihissalam, dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan pelayan, makanan pakaian terjaga bersih rapi, penuh dengan dayang-dayang. Sampai akhirnya dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Fawakazahu Musa, Musa melerai, jangan kalian bergaduh, jangan berkelahi. Tapi kedua orang ini tidak juga menghentikan perkelahiannya. Fawakazahu Musa, Musa meninju dan memukulnya. Orang yang dipukul itu mati, dan kebetulan yang mati itu adalah masyarakat kelas atas, masyarakat keluarga Fir'aun. Musa takut, dia pergi bernaung di bawah kayu yang rindang sambil berpikir meninggalkan istana Fir'aun yang megah, gagah, perkasa. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat dari Burak turun ke bawah. Dia lihat ada pohon yang rindang di tengah gurun pasir. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, pohon apa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah pohon tempat bernaungnya Musa alaihissalam ketika dia terusir dari istana Fir'aun. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, istri tidak punya, anak apalagi, sebatang kara, terbuang jauh dari istana. Satu-satunya berpegang teguh hanya kepada Allah. Orang yang bersama dengan Allah hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama dengan Allah dia bahagia walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama dengan Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa, bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia, siapa dia? Al-Hayyu Maha Hidup. Bersama dengan dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur.
Ternyata itu hanya skenario Allah. Allah ingin melepaskan Musa dari kungkungan harta benda, dari cengkraman kekuasaan Fir'aun terlaknat. Allah ingin mempertemukan Musa dengan guru yang bijaksana, Syuaib namanya. Dari kejauhan Musa melihat orang ramai. Ternyata mereka ngantri untuk mengambil air di sebuah sumur tua yang pintunya tertutup batu yang besar. Tidak sanggup mereka menggeser batu itu, walaupun mereka berkumpul beramai-ramai. Musa dengan kekuatan yang dititipkan Allah menggeser batu itu. Dengan mudahnya tutup sumur terbuka. Nabi Musa melihat ada perempuan yang jauh di barisan belakang. Dia panggil perempuan itu untuk mengambil air. Ternyata perempuan itu membalas budi Musa. Dia mengajak Musa untuk berjumpa dengan ayahnya, karena ayahnya lama mencari pengembala kambing. Apa kata si anak? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kalau kau ingin mencari pengembala kambing ayah, selama ini kau susah mencari anak muda, pilihlah anak muda ini. Dia orangnya jujur dan amanah. Dari mana kau tahu dia jujur? Ketika dalam perjalanan tadi aku di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, pakaian lekuk tubuh terlihat. Dia suruh aku ke belakang, dia ke depan, karena dia tidak ingin melihat yang dilarang Allah. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang laki-laki ingin menggeser batu besar dari pintu sumur yang menutup. Tak sanggup mereka sampai dia datang. Akhirnya Musa dinikahkan dengan anak Syuaib dengan mahar samania hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya mengembalakan kambing. Musa ulul azmi, banyak manusia tapi tak banyak yang dipilih menjadi nabi. Banyak nabi tapi tak banyak yang dipilih menjadi rasul. Banyak rasul tapi tak banyak yang dipilih menjadi ulul azmi. Musa salah satu ulul azmi. Musa yang diajak Allah untuk berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi sungguh pun begitu, pernah juga dia merasa terasing, kesunyian, kesepian, tercampak, terjatuh dari istana yang megah. Lalu siapa kita? Kita sedang diajak Allah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang-orang yang soleh, yang hebat itu. Engkau yang ditugaskan untuk menjadi guru agama, menjadi juru dakwah di tempat yang jauh, di tengah hutan belantara, melewati air gelombang pasang, melewati sungai, melewati batu karang yang tajam, sampai di tempat tujuan tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Kau tak disambut dengan marhaban, kau tak disambut dengan permadani merah, kau tak disambut dengan sukacita, dicaci maki, diejek. Akhirnya hati merasa marah, panas, meninggalkan dakwah, masuk ke dalam perahu. Perahu terombang-ambing di tengah lautan. Nampaknya barang-barang mesti dicampakkan, satu persatu barang-barang dibuang ke laut. Namun perahu tetap juga penuh akan tenggelam. Mau tidak mau, suka tidak suka, penumpang mesti diundi. Dan undian itu jatuh ke tanganmu 3 kali. Kalau sudah 3 kali tak ada pilihan, kau mesti dicampakkan ke tengah laut. Mulut ikan nun sudah siap menganga menelan, berada dalam 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Ada kalanya kita merasakan kegelapan, hutang keliling pinggang, satu pun tak ada yang suka. Kawan menjadi lawan, keluarga menjadi musuh. Apa yang dapat kau ucapkan? Itu yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Dia hanya berucap dengan mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau,
Subhanaka, maha suci engkau, aku yang kotor, aku yang hitam, aku yang kelam, aku yang bergelimang dosa. Inni kuntu minaz zalimin, aku sudah zalim, aku sudah aniaya, aku sudah buat dosa. Apa yang dilakukan Allah? Ikan itu memuntahkan isi perutnya. Lalu kemudian Nabi Yunus terdampar di tepi pantai. Ditumbuhkan Allah yaktin, labu. Dia makan labu. Hari ini ahli medis, para pakar gizi menganjurkan orang yang sakit untuk memakan buah labu, makanan yang baik untuk penyembuh orang yang dalam keadaan sakit. Ternyata Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Siapakah engkau bila dibandingkan dengan Nabi yang dipilih Allah? Ada kalanya engkau terjatuh, masuk ke dalam lautan. Lautanmu bukan lautan Nabi Yunus, perut ikanmu bukan perut ikan Nabi Yunus, gelapmu bukan gelap Nabi Yunus. Tapi kesulitan-kesulitan hidup yang datang silih berganti, tak ada yang dapat kau lakukan kecuali berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada orang-orang yang mengajak engkau untuk berargumentasi, untuk berlaga, tapi bukan dengan otot. Mereka mengajak engkau berkelahi, berdebat dengan otak. Otakmu cerdas, IQ-mu hebat, IP-mu tinggi, sarjana S1, S2 dan S3, kau akan menang melawan mereka. Mereka bertanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Kaukah yang sudah menghancurkan berhala-berhala kami? Kaukah yang sudah meluluh lantakkan sembahan-sembahan kami? Dengan ringan dia menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan aku yang menghancurkannya. Yang menghancurkan berhala ini, patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Lihat dari lehernya ada kampak. Dialah yang sudah menghancurkan. Ternyata orang-orang yang hebat berargumentasi itu, ketika dia kalah, dia tidak pakai otaknya, tapi yang dia pakai ototnya, yang dia pakai tenaganya, yang dia pakai kekuasaannya, yang dia pakai jabatannya. Kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Mereka membakar Nabi Ibrahim karena kalah berdebat dengan otak. Mereka pakai otot, jabatan, kekuasaan, tenaganya mereka pakai. Bakar, harriquhu, bakar dia. Tidak ada tempat berserah diri kecuali Allah. Nabi Ibrahim hanya meminta, bermohon kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikirimkan Allah. Allah tidak kirim tayran ababil. Allah hanya berkata, ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamatlah ala Ibrahim. Api itu redup, api itu yang selama ini membakar, menghanguskan, meluluh lantakkan, membinasakan. Tapi kali itu Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan salaman ala Ibrahim, selamat untuk Ibrahim. Ibrahim kita ucapkan bukan sekedar pemanis bibir di ujung lidah. Ibrahim kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau anakmu mati, ternakmu mati, kebunmu kering kerontang, segala penghasilanmu hilang, tak cukup sampai di situ, penyakit pun datang, orang-orang menjauh. Bacalah kisah